Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Mega Suara, kita kembali di acara Info Gunadarma yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun Mega Suara News Network. Ada Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Dan pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Dr. Penny Sawitri MM Mikom. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, juga Kabak Kerjasama Pengembangan SDM Universitas Gunadarma. Apa kabar? Assalamualaikum, Dr. Penny Sawitri. Sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Itu kan biasanya. Selamat pagi, sahabat Radio Mega Suara ya. Selamat ada pagi. Di Bogor tadi katanya, di Serang. Betul. Kemudian di Kulon Progo, Sukabumi. Iya. Ada lagi di Kuningan ya, Kuningan, Mas. Indramayu Dan Kota Perak, Yogyakarta. Semoga sahabat Radio Mega Suara juga sehat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan kita. Amin. Gimana Mas Ilham? Iya, betul. Atau Ilham, maaf. Saya Ilham, Ibu. Oh baik, Mas Ya. Ilham. Sehat juga ya Mas Ilham? Alhamdulillah, luar biasa. Bu, itu kayak di ini loh Bu, di PAUD, di TK-TK kan gitu ya Bu ya, diajarinnya. Iya, itu sebagai salah satu memotivasi kita supaya menambah imun juga ya Mas. Oh iya. Di saat pandemi seperti ini ya. Betul, harus happy. Harus semangat. Ya, Iya. Ibu di antara Sukabumi, Indramayu, Ibu pernah kemana Bu? Ke kota mana? Kulon Progo pernah ke Jogja? Pernah Jogja? Jogja sudah berkali-kali. Ibu aslinya orang? Tapi saya asli Betawi. Oh, Betawi. Iya, lahir dan besar di Jakarta. Oh, siap. Tapi Iya. sudah ke Jogja sudah berapa kali? Iya. Ke Bogor? Ke Bogor juga sering, tapi sejak pandemi ini jadinya hanya melihat secara daring aja ya, lihat tampilan-tampilamnya. Betul. Di Serang juga hampir sering karena anak saya juga sempat bekerja di sana. Alhamdulillah, iya. Iya. Pokoknya sudah keliling se-Indonesia lah. Iya, insya Allah. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Irian Jaya juga sudah pernah. Ya, Ibu Penny, jadi kita tahu sama-sama bahwa di masa pandemi ini kegiatan memang dibatasi, terutama dengan sistem daring ya, untuk menghindari COVID-19. Nah, sebagai Ibu ngajar juga ya, Fakultas Ekonomi ya, ngajar apa kalau Ibu? Iya, betul. Sekarang saya mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi untuk event management sama psikologi komunikasi. Sementara di Fakultas Ekonominya mengajar statistik, Kak. Iya. Mantap. Mengajar statistik, kemudian juga ilmu komunikasi, khususnya tadi apa Bu? Komunikasinya? Event management serta psikologi manajemen. Psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Nah, betul. Bu, apa perbedaan komunikasi zaman sekarang nih dengan zaman dulu, Bu? Kalau kita lihat komunikasi kita seperti apa? Apakah ada pengaruhnya? Ada ya, Mas ya. Secara psikologi, kalau kita kan berharap apa yang sedang kita sampaikan melalui komunikasi ini zaman dulu bisa bertatap muka langsung, sehingga bisa menanggapi apakah yang disampaikan diterima atau tidak. Kan melihat
roman mukanya, ya. Gestur. Jadi langsung gitu ya. Tapi sementara dengan daring ini jadi meraba-raba. Ini betul. paham nggak ya komunikasinya berhasil tidak? Tapi ya harapannya sih kurang lebih kita sudah hampir 2 tahun ya memasuki tahun kedua ini masa pandemi semuanya secara daring. Jadi sepertinya kita sudah terbiasa dengan new life normal seperti ini. Betul. Sehingga alhamdulillah dengan banyaknya teknologi yang luar biasa, komunikasi tetap berjalan. Iya. Gitu ya Mas Ilham ya. Kalau zaman dulu mah kita mungkin komunikasinya hanya bahkan ya via telepon lah paling ininya ya. Tapi Iya, sekarang kita betul. udah bisa melihat secara langsung melalui Iya. Zoom meeting dan lain sebagainya. Sehingga Betul. gestur juga bisa terlihat ya Bu ya. Iya, Makanya tapi tidak sepenuhnya ya kalau gestur hanya Iya. sebatas pas foto ya Mas di Pas depan foto. layar monitor. Iya. nah belum lagi kalau ada mahasiswa yang mematikan kamera ya Bu ya. Oh iya betul, itu luar biasa rasanya seperti kita sedang bercakap-cakap sendiri ya, Iya. tanpa ada lawan bicara. Tapi alhamdulillah nih Gunadarma luar biasa dengan Iya. teknologinya, jadi tidak hanya gestur setengah badan saja, tapi juga seluruh penampilan bisa mahasiswa bisa melihat ya, karena kita sudah menggunakan elaborasi antara daring dan luring ya, luringnya dengan menggunakan UGTV. Nah, Mas Ilham juga tahu ya kita ada UGTV. Jadi Betul. sering sekali pertemuan-pertemuan itu diselenggarakan secara daring maupun luring dan dikombinasikan platform Zoom dengan platform UGTV. Betul. Perkuliahan juga diselenggarakan seperti itu, Mas Ilham. Jadi ada tim teaching untuk mata kuliah yang berbasis teknologi itu, jadi kita mahasiswa bisa melihatnya melalui UGTV atau saluran YouTube UGTV official ya, serta menggunakan aplikasi Zoom. Jadi ini adalah sebuah hal yang ya menggembirakan dan bisa membantu permasalahan yang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Secara gitu langsung. Ya. Tapi sebenarnya betul. Gunadarma sudah tidak asing lagi ya Bu ya dengan teknologi Ya. ini, karena dari awal kita tahu bahwa IT ini sudah benar-benar diterapkan di setiap sistem perkuliahan di Gunadarma Bu. Betul, karena kita juga berangkatnya dari STMIK ya, dulu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Jadi memang basis teknologi informasinya mudah-mudahan bisa membantu ke seluruh sektor yang ada, Ya. ke program studi yang ada. Ya. Jadi sistem perkuliahan tetap berjalan walaupun dengan sistem daring. Iya, betul. Absen-absen gimana Bu ngaturnya Bu kalau absen-absen? Iya, ada beberapa yang kita memanfaatkan semua aplikasi itu kan ada bisa pakai Google Form ya. Tinggal kita buatkan linknya, kemudian juga absen manual dengan foto saja gitu ya. Jadi pada saat perkuliahan dengan Zoom atau dengan Google Meet kan itu ada mereka bisa tampil di layar dengan on cam. Nah itu saatnya kita bisa screenshot ya, memfoto sehingga dari situ kita bisa checklist daftarnya itu kalau mau secara manual. Kalau tidak ya biasanya mahasiswa juga sangat inovatif ya, mereka juga berinisiatif, Bu kami buatkan absen online. Wah alhamdulillah. Oh, Seperti alhamdulillah. itu. Iya. Ya karena kemajuan teknologi dan mereka juga sangat user friendly ya, barangkali sudah terbiasa dengan teknologi. Ya. Nah, Jadi tapi dimudahkan. Tapi yang jelas, jadi ini adalah informasi juga bagi calon-calon mahasiswa, Iya. para orang tua, bahwasannya di Universitas Gunadarma ini meskipun sistemnya daring, kemudian juga kita tidak tatap muka, tapi perkuliahan tetap berjalan, gitu ya Bu ya? Iya betul. Dan tidak usah khawatir, absensi dan lain sebagainya juga tertata dengan baik, sehingga tidak perlu khawatir putra-putrinya ini, anak saya kuliah nggak ya? Nah gitu, absennya gimana gitu ya? Kok Iya, kayaknya betul. malah main game terus dan lain sebagainya. Tapi nggak usah khawatir ya Bu ya? Betul. Seperti itu. Nah. Iya. Nah, kalau untuk ininya Bu, sekarang untuk penerimaan mahasiswa baru di Ya. Universitas Gunadarma,
seperti apa kegiatannya, termasuk juga program-program studi yang ada di Universitas Gunadarma serta akreditasinya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mas Ilham. Jadi sahabat Mega Suara yang baik orang tua maupun calon mahasiswa, jangan khawatir dengan masa pandemi ini, masih bisa ya, kami sangat terbuka sekali menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021 ini secara daring dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi tinggal klik saja https://gunadarma.ac.id/2021. Nah, di situ nanti akan muncul pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma dengan proses jalur online-nya ada 8 tahap gitu ya. Jadi tahap pertama ini si calon mahasiswa melihat, kemudian nanti register. Setelah register berhasil bisa melakukan bayar uang pendaftaran, kemudian melengkapi formulir, langkah selanjutnya pengumumannya, seleksinya, dan setelah dinyatakan diterima maka bisa melakukan proses berikutnya, misalnya membayar uang kuliah, kemudian daftar ulang juga secara online, dan alhamdulillah sudah menjadi mahasiswa Gunadarma. Nah, cara mendaftar online-nya ya tadi tinggal buka saja pendaftaran.gunadarma.ac.id. Di situ nanti ada tampilannya, kemudian mengisi pendaftaran yang tersedia ya. Jadi tinggal klik di pendaftarannya. Di situ ada username, nama calon mahasiswa, minimal 3 karakter ya. Jadi kalau misalnya Abi gitu, ya cukup. Tapi kan jarang ya ada yang namanya mungkin nama sayangnya AA gitu, ditulis AA mungkin jadi agak kurang ya. Jadi harus lengkap. Jadi pendaftarannya gini, kalau kita buka langsung mengisikan nama ya Bu ya. Iya. Nah, gitu. nama itu harus lengkap, tidak boleh AA gitu aja, nggak boleh ya. Jadi karena minimal 3 karakter gitu ya, biar supaya sistemnya terbaca. Bu, kalau cuman 2 gimana Bu? Ya, memang Mas Ilham pernah menemui ada orang namanya cuma 2 huruf. Jarang kan ya? 2 huruf. Apalagi. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang nih, orang tua zaman sekarang kan selalu memberi nama anaknya itu kurang lebih 2 atau 3 suku kata ya. Ada 4. Jadi 4 orang jadi 1. Sering demikian. Karakter ya Bu ya, 2 karakter ya? Iya, 2 minimal 2 karakter, 2 huruf ya? Bukan, itu malah nggak bisa, minimal 3. Minimal 3 huruf? Iya, 3 huruf gitu ya. Iya. Terus baru diisi password. Nah ini kan kalau anak-anak pasti udah paham lah passwordnya. Silakan aja, kemudian di situ nanti ada jalur masuknya, silakan pilih. Kita ada 3 jalur, tapi yang pertama mungkin sudah lewat ya, yaitu jalur tryout. Tryout sudah lewat, oke. Iya, nah sekarang adalah jalur online dengan tes dan juga tesnya dengan nilai raport. Nah, nilai raport itu silakan saja masukkan mata pelajaran pada raport hanya di semester 4 dan 5. Kemudian raportnya itu difoto atau di-scan. Nah, sekarang kan handphone hampir semuanya sudah punya scan ya. Iya, betul. Jadi itu bisa kemudian segera langsung di-upload. Nah, setelah itu ada diisian NISN. Itu anak-anak SMA itu kan pasti punya ya nomor induk siswa nasional. Kemudian nama lengkap sesuai identitas. Nah, sekarang sebaiknya sesuai KTP ya, karena semuanya semua data itu sepengetahuan saya sudah terintegrasi ya, atau dalam rangka integrasi. Jadi semuanya iKTP harus sesuai. Kalaupun nanti ijazahnya tidak sesuai ya, itu mungkin harus ya ada surat keterangan gitu ya, bahwa nama ijazahnya mungkin ada salah ketik atau sebagainya. Ada tanggal lahir dan nomor HP. Nah, jangan lupa untuk HP sama email juga nanti ada, itu harus yang valid ya.
kadangkala anak-anak itu kan senang HP-nya berganti-ganti tergantung pulsa yang murah. Atau tergantung pulsa apa yang dapat promo. Sudah mau memasuki mahasiswa, jadi siswa yang sudah mahal sebaiknya sudah harus lebih lebih bisa bertanggung jawab. Jadi nomornya harus ada yang valid sehingga semua informasi nantinya kan karena masih daring seperti ini bisa hanya melalui handphone dan email yang valid. Jadi kalaupun mau berganti-ganti nomor karena ngikutin promo, satu nomor minimal, minimal yang ada terus dan aktif terus, gitu ya, Bu ya? Iya betul. Dan jangan lupa setelah itu beli formulir pendaftarannya ya, Rp500.000. Nah nanti belinya juga bisa dilakukan secara daring ya, karena sudah ada virtual account biasanya nanti kalau dengan formulir pendaftaran itu yang sudah terbayarkan. Begitu. Ya, nanti kita beri kesempatan juga bagi sahabat Mega Suara yang ada di Sukabumi, Bogor, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, Serang. Ini untuk ikut juga bertanya untuk Anda sahabat Mega Suara yang ingin bertanya. Langsung kepada Dr. Penny Sawitri MM. Jangan malu bertanya ya Mas Ilham, tetap di rumah aja. Iya. Itulah keuntungannya kita memiliki media ya Bu ya. Komunikasi ini bisa tetap berjalan gitu ya Bu ya. Baik sahabat Mega Suara, kita lanjutkan kembali nanti perbincangan kita dalam Info Gunadarma bersama Dr. Penny Sawitri MM Ikom. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma masih disiarkan secara serentak di 7 stasiun Mega Suara News Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dan kita masih bersama Dr. Penny Sawitri, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, serta Kabak Kerjasama Pengembangan SDM. Bu Penny. Iya. Bu, sebelum kita lanjutkan kembali mengenai pendaftaran, Ibu kan sebagai Kabak Kerjasama Pengembangan SDM ya Bu ya? Betul. Nah, ini seperti apa kerjasama ini dengan pihak mana dan kemudian apa yang dilakukan untuk pengembangan SDM, Bu? Iya, intinya adalah pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kapasitas atau kemampuan dan keahlian para dosen selaku bagian dari sumber daya manusia di Universitas Gunadarma, juga para tenaga pendidik atau karyawan. Tapi alhamdulillah di kami hampir semuanya juga sudah memiliki jenjang pendidikan yang minimal S2 ya. Dosen-dosennya minimal S2 ya Bu ya? Dosennya minimal S2. Karena memang untuk mendaftar sebagai dosen persyaratannya sekarang adalah harus S2 gitu ya, baru bisa. Nah, bagi mereka yang mau mendaftar itu ada ketentuan dia harus mau disekolahkan untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, itu adalah bagian tugas saya untuk mencoba mencari peluang dan menjembatani berbagai beasiswa, kesempatan beasiswa untuk para dosen bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S3. Nah, kami sudah banyak nih kerjasama yang ada dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Nah, insya Allah nanti dalam waktu dekat ini dengan Universitas Airlangga, kemudian juga Universitas Gadjah Mada, ini kita mungkin akan memperpanjang kerjasama yang telah terjalin, dan juga beberapa universitas negeri yang lainnya. Dalam rangka ya tadi menitipkan Bapak Ibu dosen yang masih S2 untuk bisa kuliah di tempat perguruan tinggi negeri yang
mempunyai prodi S3 dan yang sudah terjalin sekarang dengan Undip ya, Universitas Diponegoro. Kami menitipkan 6 dosen teknik arsitektur untuk mengambil S3 di sana. Kemudian juga ada di UNS di Solo itu ya 11 Maret mereka yang melanjutkan studi S3 di bidang komunikasi, program studi komunikasi, dan alhamdulillah sudah selesai yang di program penerjemahan S3 sastra untuk penerjemahan. Kemudian juga dengan di Universitas Hasanuddin itu sama di prodi untuk Fakultas Sastra dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya, untuk mengambil S3 bidang teknik sipil. Ya. Dan untuk saya kebetulan saya juga di Fakultas Ekonomi ya, jadi lebih juga memprioritaskan para dosen untuk selalu mengembangkan diri, dan alhamdulillah hampir semuanya sudah doktor, tapi tidak berhenti dengan doktor tuh sudah puas gitu ya. Iya, tapi coba kita kembangkan lagi dengan misalnya untuk memberi kesempatan postdoc ya, kegiatan penelitian atau pengabdian dan sebagainya, yang intinya adalah mengembangkan skill, pelatihan. Nah, itu seminar dan sebagainya itu juga menjadi prioritas pekerjaan. Ya. Di akuntansi juga ya, kita juga sedang mempersiapkan untuk dosen-dosennya memiliki profesi kepakaran di bidang akuntansi. Nah, itu juga sedang mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk supaya kami punya profesi akuntan gitu ya di prodi kami. Ya. Gitu. Dan ya itu kalau yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri malah lebih banyak lagi ya. Kebanyakan ada di Eropa ya, terutama di Uzbekistan. Itu di Korea, kemudian juga ada di di Jerman, di Kanada ya, banyak sekali ya. Jadi hampir lebih dari 40 perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Itu juga kerjasamanya lebih kepada kerjasama tadi untuk studi S3 atau kerjasama penelitian. Jadi penelitian bersama gitu, dan proyek-proyek penyelesaian pengabdian pada masyarakat maupun penelitian untuk pengembangan prodi itu kita coba jalin. Ya. Begitu Mas ya. Ya, sebaliknya juga dari dosen-dosen lain baik itu di Indonesia maupun di luar negeri juga banyak yang bekerja sama dengan Universitas Gunadarma ya Bu ya, mengirimkan juga dosen-dosen mereka barangkali. Ada juga ya Bu ya? Iya, ada beberapa. Kami sudah menerima dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk kuliah di Gunadarma gitu ya. Kemudian juga kita sudah pernah mendapatkan hibah untuk membina berbagai prodi yang ada di universitas yang ada di tidak di pusat kota ya, tidak di pusat di Pulau Jawa, tapi menyebar di Indonesia, di pelosok gitu ya, untuk pengembangan universitasnya. Nah, itu juga dalam rangka pengabdian pada masyarakat juga sudah dilakukan. Di antaranya ya mereka menitipkan dosen-dosennya untuk kuliah di S2 atau S3 di Gunadarma. Jadi kerjasama ini terus terjalin, dan SDM, insya Allah SDM dosen-dosen ya di Universitas Gunadarma semuanya mumpuni. Jadi ini maksudnya juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu ya, sahabat Mega Suara, dan juga artinya para orang tua ya Bu ya, bahwa tidak usah khawatir. Putra-putrinya kuliah di Universitas Gunadarma ini dibimbing oleh dosen-dosen yang kualifikasinya number 1. Nomor 1. Guru besar, doktor dan magister. Kita juga Universitas Gunadarma boleh berbangga bahwa adalah satu-satunya PTS yang memiliki jumlah dosen bergelar doktor terbanyak
se-Indonesia. PTS ya. PTS ya, oke. Iya, hampir 400 ya, ada sekitar 300 mendekati angka 400. Mendekati angka 400. Atau malah 400 orang ya. Ini saya kurang update karena terakhir dilakukan ujian sidang terbukanya itu dengan secara daring. Nah, biasanya juga ada info di UGTV official di websitenya, itu selalu ada infonya. Iya. Jadi intinya bahwa tidak usah khawatir untuk para orang tua dan juga adik-adik kita, calon-calon mahasiswa ya di Universitas Gunadarma. Betul. Nanti Anda akan kuliah bersama dosen-dosen yang mumpuni dan juga berpengalaman. Begitu ya, Dr. Penny Sawitri ya. Iya, betul. Oke, nah kita kembali ke pendaftaran. Nah, sekarang untuk pendaftaran kita harus selalu ini memberikan informasi lengkap kepada sahabat Mega Suara mengenai pendaftaran ini. Ya, jadi tadi ya, kalau prosesnya secara online kan setelah mengisi data lengkap, nama hingga sampai email dan handphone. Nah, nanti akan ada informasi selanjutnya untuk melakukan pembayaran formulirnya. Pembayaran formulirnya itu sesuai nomor virtual account yang diinformasikan melalui email yang tadi datanya sudah diisi. Ya, jadi jangan sampai memang datanya salah gitu ya, karena nanti kan jadi tidak kelihatan informasi pembayarannya harus berapa gitu ya. Nah, biasanya info tampilan di halaman emailnya atau di halaman website yang memuat informasi itu adalah misalnya saya gitu ya, Selamat Penny Sawitri atau Mas Ilham nama lengkapnya. Selamat Ilham siapa gitu ya. Betul. Anda telah selesai melakukan registrasi awal dari bla 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 pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Bersama email ini kami panitia pendaftaran akan memberi informasi bahwa Anda sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa Universitas Gunadarma. Nah, informasinya adalah ada nomor referensi, kemudian ada username-nya yang tadi sudah diinput sendiri kan oleh camabanya. Passwordnya juga akan kita informasikan. Harap disimpan dan cetak pengumuman ini. Nah, pembayaran formulir dapat dilakukan dengan transfer ke Bank Mandiri dengan virtual account nanti berupa angka ya, 88123456 dan seterusnya. Nah, silakan melakukan pembayaran pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma dengan melakukan transfer sebesar Rp350.000. Ya, tadi saya sebut 500.000 kalau secara offline. Kenapa? Karena dengan pendaftaran online ini Anda juga menerima potongan khusus gitu ya, karena telah menggunakan proses pendaftaran online. Nah, bukti pembayaran harus disimpan baik-baik sebagai bukti untuk sewaktu-waktu diperlukan. Jadi setelah membayar itu nanti akan diinfokan username dan password tadi sudah ya, untuk login ke sistem pendaftaran mahasiswa baru. Nah, pada halaman login akun akan diproses, kemudian mulai mengisi lagi formulir kelengkapan lain sampai informasi hasil seleksi. Nah, pastikan Camaba itu cek terus ya login akun pendaftaran secara berkala. Jadi misalnya hari ini sudah bayar, sudah mulai ngisi, mungkin besok dicek kembali dan semuanya di situ jelas semua informasi. Jadi sangat mudah sekali ya. Kalaupun misalnya masih ragu-ragu, nah di pojok kiri itu ada We Are Here ya. We Are Here itu secara online, jadi ada bantuan kepada Camaba untuk proses pendaftaran secara online. Jadi mungkin ada yang ketika upload bukti transfer nggak sesuai misalnya, atau nanti upload apanya nggak sesuai, nah silakan aja tanya di We Are Here itu sangat membantu sekali. Nah, kontak lebih lanjut, jadi ada chat namanya chat online tadi ya yang We Are Here pada web pendaftaran, atau kalau lewat chat online itu mungkin kata-katanya agak susah, lebih enak kalau lewat telepon gitu ya kan langsung. Nah, silakan aja hubungin di 1500158. 1.500 ya?
Berarti ya 1.500. Betul, 1.500 158. 1.500 158. Kalau Anda yang ingin langsung ini, siapa tahu tidak puas ya Bu ya, kalau cuman chatting-chattingan doang ya. Iya, Chatting-chattingan betul. doang, ingin langsung berbincang dengan ininya. Ya, nanti setelah itu baru memilih jurusannya apa gitu ya, program studinya apa. Nah, biasanya nanti ada info Anda diterima dengan kriteria karena berdasarkan rapot, jadi kita menilainya berdasarkan rapot semester 4 dan 5. Nah, itu nanti hasilnya bisa Anda termasuk yang peringkat mana gitu ya, ada ketentuan A, AA atau B gitu. Nah, itu kalau B itu apa Bu? Gimana? Kalau A itu? Ya, itu dalam rangka grade ya. Jadi diperoleh grade untuk ada kita memberi apresiasi juga dari hasil penilaian rapotnya. Kalau rapotnya ternyata bagus banget gitu ya, maka dia akan apresiasinya itu adalah berupa potongan atau diskon uang kuliah, di mana akan berbeda-beda untuk peringkat tadi AA, A atau B gitu. Yang paling bagus AA ya Bu ya. AA. Ya betul, AA terus nanti biasanya akan potongannya jadi akan lebih besar, banyak gitu ya. Betul. Uang kuliah tapi itu ya, uang kuliahnya. Ya, uang kuliah. Okay. Nah, tadi kan uang pendaftaran juga sudah dapat potongan ya, menjadi 350.000. Ini program studinya kami sudah terutama hanya yang pendaftaran online itu hanya untuk yang S1 ya. Untuk S2 dan S3 nanti akan berbeda lagi. Okay. Jadi ini lebih diprioritaskan untuk S1 ya, di mana program S1 kami itu selain S1 ada program diploma 3. Nah, itu kelihatan di pendaftaran.gunadarma.ac.id, sarjana serta diploma apa saja yang diinginkan. Jadi ada program studi untuk yang di fakultas komputer, itu ada sistem informasi dan ada sistem komputer. Kalau di fakultas ekonomi nanti ada manajemen, ada prodi akuntansi, ada prodi ekonomi syariah. Kemudian ada lagi kita fakultas teknologi industri. Nah, di situ ada prodinya di teknik informatika, kemudian ada teknik elektro, ada teknik industri, teknik mesin, dan ada agroteknologi. Kami juga ada program teknik sipil dan perencanaan nih, yang senang gambar-gambar gitu ya. Yeah. Itu silakan pilih saja, ada teknik sipil, ada teknik arsitektur, dan ada desain interior. Untuk sastra dan budaya, itu tadi ada sastra Inggris dan ada prodi pariwisata serta sastra Tiongkok. Nah, untuk psikologi masih ada hanya baru psikologi saja. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Komunikasi juga ilmu komunikasi prodinya, dan ada satu yang baru lagi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi. Ini ada farmasi dan S1 kebidanan. Di pendaftaran.gunadarma.ac.id itu sudah informasi mengenai prodi yang diinginkan akan nampak gitu ya di layar monitornya. Ya. Jadi tinggal prosedurnya pilih ya. Iya, tinggal pilih. Jadi setelah mengisi dan mengunggah itu, maka nampak nanti bisa kembali login untuk memilih jurusannya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi, tapi yang jelas Tamaba itu calon mahasiswa baru harus cek terus ya secara berkala loginnya untuk informasi-informasi berikutnya. Nah, sekarang ini sudah memasuki bulan awal Juli ya, mau awal Juli kan ini di akhir penghujung bulan Juni. Betul. Iya, kita sudah akan ada namanya istilahnya kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi bagi mahasiswa baru yang tadi prosesnya sudah sampai ke tahap dia menjadi calon mahasiswa baru lagi, bukan calon lagi. Nah, itu nanti ada kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Itu online? Itu juga online ya, Bu? Itu online ya, karena kami belum bisa ini ya. Kita semuanya kan masih berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, tapi bukan menjadi halangan untuk kita tetap terus
aktivitas yang produktif. Oke. Jadi ini awal Juli nanti ya Bu ya akan ada pengenalan apa tadi Bu namanya pengenalan kampus? Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Universitas Gunadarma. Ini dilaksanakan secara itu semuanya wajib ikut yang sudah terdaftar Bu. Iya, jadi supaya tahu jadinya kan ini sekarang mungkin masih meraba-raba ya kampusnya di mana, nanti kegiatannya seperti apa, perkuliahannya seperti apa. Nah, itu semua disampaikan di PKKMB tadi. Nah, itu mulai dilaksanakan sebenarnya kemarin ya, hari ini juga ada 26 Juni, 30 Juni dan 3 Juli. Nah, itu login pendaftaran ini sudah ada informasinya. Sudah diumumkan. Jadi mereka tinggal ikut. Isinya adalah mengenalkan kehidupan di kampus, gitu ya. Betul. Nah, sesuai dengan jurusannya. Iya, sesuai dengan jurusannya dan dengan platform yang seperti sekarang ini daring secara penuh, bisa menggunakan virtual class ataupun pertemuan secara online, Gmeet ataupun Zoom atau aplikasi lainnya. Oke. Dan itu wajib ikut? Iya, supaya tidak bertanya-tanya dalam kegelapan. Ya. Tuh adik-adik calon mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru justru ya, udah menjadi mahasiswa baru ya. Iya, betul. Jadi mereka diperkenalkan, isinya apa aja Bu nanti yang dikenalkan Bu? Sistem perkuliahan, dosen-dosennya. Jadi itu jadi dia nanti ada tingkat universitas ya, secara kemudian nanti di masing-masing tingkat fakultas atau program studi di situ nanti dikenalkan layanan TIK yang tersedia, misalnya, dan juga nanti semua mahasiswa kan punya akun digital, jadi kayak punya locker gitu ya, itu gimana caranya memanfaatkannya, kemudian ya segala macam yang ada seminar, ada apa-apa gitu ya, semuanya diinformasikan di sana, dan kesempatan untuk bertanya juga sangat luar biasa, sangat dimungkinkan. Oke. Jadi bagi adik-adik yang sudah terdaftar, kemudian Anda wajib ikut juga pengenalan kampus ini, ya istilahnya pengenalan kampus ya. Walaupun mungkin kelihatannya lebih seru kalau seandainya sebelum masa pandemi ya Bu ya, ketemu langsung ya Bu ya. Iya, tapi sudah ini tahun kedua ya, tahun pertama kita sudah melakukannya PPSPT waktu itu namanya secara daring. Oke. Nah ini untuk tadi kelupaan Mas Ilham program studinya ya, persyaratannya itu biasanya di sistem juga sudah langsung otomatis terverifikasi ya, atau sudah tersortir, dia bisa mengambil jurusannya apa gitu, tergantung pada jurusan dia di SMA. Jadi kalau yang tertarik tadi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, nah itu persyaratannya adalah lulus SMA ya, ya jelas ya lulus SMA. Atau yang sudah lama lulus SMA-nya tidak di tahun ini, masih itu bisa ya? Masih bisa, iya, silakan saja. Iya. Oke. Gitu. Nah, baik, terakhir Ibu Penny, apa yang ingin disampaikan di masa pandemi ini dan untuk calon-calon ya mahasiswa Universitas Gunadarma dan juga mungkin para orang tua, silakan Bu. Ya, jadi jangan ragulah bahwa dengan situasi pandemi seperti ini, jangan menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu ya, karena katanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, sebelum sampai ke negeri Cina, ke Gunadarma aja gitu, karena kami juga ada betul. Ada fakultas. Iya, kami bekerja sama dengan universitas di Cina juga, jadi dan kita ada secara penuh ya, beasiswa penuh untuk salah satu prodi sastra Tiongkok. Nah, seperti tagline-nya di Gunadarma kan, masa depan diraih saat ini gitu. Jadi itu benar-benar tidak omong kosong nyaring bunyinya gitu ya, tong kosong. Karena di kami itu
sangat-sangat dimungkinkan mahasiswa nanti punya daya saing yang kuat, terutama untuk kemampuan berkomunikasi, untuk Fakultas Ilmu Komunikasinya dengan berbagai teknologi, memadukan misalnya desain, grafis dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau untuk Fakultas Ekonomi itu jadi ada kemampuan di bidang pengembangan berbasis ICT, jadi semuanya sangat-sangat dimungkinkan sehingga kita tahu di era industri 4.0 itu kita juga selalu Gunadarma selalu artinya beradaptasi gitu ya, karena di tahun ini ada pembelajaran yang sangat memanfaatkan berbagai platform teknologi industri 4.0 dan itu dalam lintas prodi ya, lintas fakultas, karena kita juga mengikuti saran Mas Menteri untuk menerapkan Merdeka Belajar. Nah, gitu. Iya. Jadi sekali lagi tidak usah ragu-ragu ya. Betul. Untuk para orang tua untuk mempercayakan proses kuliah putra-putrinya di Universitas Gunadarma. Coloring the Global Future ya Bu ya. Betul, mewarnai kehidupan global dunia ini. Iya, yang mendunia. Yang mendunia luar biasa. Ya luar biasa. Baik. Ibu Dr. Penny Sawitri, MMIKOM, terima kasih banyak sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru dan juga sistem perkuliahan di Universitas Gunadarma. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya, Ibu Dr. Penny Sawitri. Insya Allah Mas. Baik. Ya dalam keadaan sehat semuanya ya. Sehat terus ya Bu ya. Amin, sehat terus dan salam sehat juga nih buat sahabat Radio Mega Suara. Silakan berkunjung kalau sudah kondisi kondusif, kalaupun tidak jalan-jalan di internet ya ke gunadarma.ac.id untuk melakukan pendaftaran. Iya, baik. Kami tunggu loh spesial saya dari Fakultas Ekonomi. Iya, baik. Ibu Dr. Penny Sawitri, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Mega Suara, untuk Anda yang ada di Sukabumi, kemudian Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, silakan tidak usah ragu ya untuk mempercayakan putra-putrinya kuliah di Universitas Gunadarma. Demikian kita akhiri kebersamaan kita dalam Info Gunadarma kali ini. Jangan lupa pada hari Sabtu mulai pukul 9 juga Anda bisa mengikuti Info Gunadarma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.